Perkenalkan, nama saya Rosa Prastiawati Dwi Hayati, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan melaksanakan PPL yang kedua, dilaksanakan di kelas 7A SMP Negeri 2 Baturaden, mengambil tema operasi hitung perkalian bilangan bulat, fase D elemen bilangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, hebat. Oke. Nah, sebelumnya tolong kalian berdiri sebentar. Oke, berdiri. Tolong berdiri, ya. 2 kali salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan duduk. 2 kali tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke. Sebelumnya kalian tolong berdoa dulu. Berdoa. Yang memimpin doa siapa ya? Oke, ketua kelasnya siapa? Naswa. Oke, Naswa, ayo kita dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Iya, sebelumnya Ibu akan tanyakan presensi kalian. Untuk hari ini, ada nggak yang tidak masuk? Ada Bang nggak Dihil? Oke, alhamdulillah ya, semuanya diberi kesehatan. Ya, alhamdulillah sekali sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Iya. Nah, sebelum ini kita akan belajar apa? Matematika. Nah, sekarang materinya apa? Operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, coba kalian buka buku paketnya. Halaman 36. Yuk, buka buku paketnya halaman 36. Ya. Nah, oke, nah, capaian pembelajaran kali ini yaitu menerapkan operasi aritmatika pada bilangan bulat dan bilangan desimal dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menentukan hasil operasi perkalian bilangan bulat, lalu menerapkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, kemarin kita singgung tentang kontekstual. Nah, kontekstual itu gimana? Kita nanti akan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini nanti Ibu akan ambil suatu penilaian. Penilaiannya yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan.
ya. Nah, untuk penilaian sikap nanti Ibu akan nilai ya, nilai keaktifan kalian ya. Nanti kalau kalian bertanya, Bu, saya Bu, acungkan jari, Ibu nanti ambil suatu penilaiannya. Berarti keaktifan kalian dalam berdiskusi maupun tidak berdiskusi. Paham ya? Oke, nah sekarang untuk penilaian pengetahuan. Nah, di sini untuk pengetahuan nanti Ibu kasih suatu kuis ya. Di akhir ini nanti Ibu ambil kuis ya. Kuis itu nanti Ibu ambil penilaian individu ya. Nah, sekarang nanti ada penilaian keterampilan. Untuk nilai keterampilan nanti Ibu ambil nanti pas waktu presentasi ya, waktu presentasi keaktifan kalian tanpa ada disuruh yang apa, ayo siapa yang mempresentasikan, kamu, saya Bu, tuh Ibu nanti ambil sikap itu ya, apa namanya, keaktifan kalian dalam berkelompok berdiskusi. Paham ya? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Nah, di sini ada manfaat pembelajaran untuk operasi hitung perkalian ya. Nah, manfaatnya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari kamu lihat di sini kita akan menghitung banyaknya kursi di dalam sebuah bioskop ya. Paham? Nah, kita lihat di apa namanya? Yang sebelah, yang di tengah ya. Kursi yang di tengah dalam bioskop itu. Yang di tengah. Semakin kita ke belakang, kursi yang kita lihat kursinya ada berapa? Ada 5 ya. Kalau kita ke kiri, ke samping, berapa? Ada 4 ya. Jadi banyaknya kursi yang di tengah di gedung bioskop itu ada berapa? Kalau kita menggunakan operasi perkaliannya berapa coba? 5 kali 4 ya, benar. 5 kali 4 itu ada berapa? 20 ya, pintar ya. Oke. Sekarang sebelumnya minggu lalu kalian pelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat? Masih ingat operasi penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ya, kita akan menggunakan garis bilangan ya. Masih ingat kan dalam menggunakan garis bilangan? Masih ya. Coba di sini misalkan 2 ditambah 2, negatif 3 dikurangi 3. Kita akan menggunakan garis bilangan ya. Semakin ke kanan bilangannya semakin besar, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Berarti kalau ke kanan tandanya apa? Positif. Kalau ke kiri tandanya apa? Negatif. Iya, coba Ibu akan yang 2 ditambah 2 coba buatkan garis bilangan. Yuk Mas. Iya. Iya, jadi 2 ditambah 2 itu berapa ya? Tepuk tangan kan, semua teman-teman kalian telah baca benar ya? Iya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian kalau hari Jumat kalian mengikuti ekstra pramuka, iya apa tidak? Ya. Iya, kalian mengikuti ekstra pramuka. Di sini Ibu akan mengambil setiap hari Jumat siswa selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Nah, pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari pimpinan pasukan setiap komandan regu. Nah, di situ nanti di pramuka kan ada satu regu, iya kan? Ada regu, di satu regu itu ada komandannya.
Iya apa tidak? Oke, nah Ibu ambil suatu permasalahan yang pertama, yaitu Komandan Regu 1. Di sini permasalahan 1 ya. Permasalahan 1 itu ada 4 regu. Regu 1, Komandan Regu 1, Regu 2, Regu 3, Regu 4 ya. Nah, Komandan Regu 1 itu namanya memerintahkan hadap kanan untuk setiap bergerak 4 kali. Dan setiap kali bergerak mundur 3 langkah. Nah, sedangkan Komandan Regu 2 memerintahkan regunya hadap kanan untuk setiap bergerak 5 kali. Dan setiap kali bergerak mundur 2 langkah. Ya, lalu untuk yang Regu 3, Komandan Regu 3 memerintahkan hadap kiri untuk setiap bergerak 4 kali dan setiap kali bergerak maju 3 langkah. Ya. Nah, sedangkan Regu 4, Komandan Regu 4 itu memerintahkan hadap kiri untuk setiap bergerak 5 kali dan setiap kali bergerak maju 2 langkah. Ingat, kalau mundur berarti apa? Negatif, maju positif. Itu diingat ya. Oke. Nah, di sini ada permasalahan yang kedua. Ya. Yang kedua juga ada 4 regu. Ya. Di sini Ibu ambil regu 5, regu 6, regu 7 sama regu 8 ya. Nah, untuk regu 5, Komandan Regu 5 itu memerintahkan hadap kanan untuk setiap bergerak 4 kali. Dan setiap kali bergerak maju 3 langkah. Lalu untuk Komandan Regu 6 yaitu hadap kanan untuk setiap bergerak 5 kali. Dan setiap kali bergerak maju 2 langkah. Ya. Nah, jadi di sini dari regu permasalahan 1 dan permasalahan 2 nanti akan menentukan posisi terakhir setiap komandan regu terhadap posisi awal. Ya. Nah, untuk regu yang ke-7, Komandan Regu 7 itu memerintahkan hadap kiri untuk siap bergerak 4 kali dan setiap kali bergerak mundur 3 langkah. Sedangkan Komandan Regu yang 8 hadap kiri untuk siap bergerak 5 kali dan setiap kali bergerak mundur 2 langkah ya. Jadi sama, tentukan posisi terakhir setiap komandan regu terhadap posisi awalnya. Ya, nanti dalam suatu permasalahan dari permasalahan ke-1 dan permasalahan yang kedua. Permasalahan ke-1 di situ ada berapa regu dalam ekstra pramuka? Setelah kamu lihat di situ ada berapa? Ada 4. Iya, setiap regu dalam permasalahan pertama ada 4. Permasalahan yang kedua ada berapa regu? Ada 4 masing-masing, berarti ada 4 regu. Nah, dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 semuanya mengikuti ekstra apa? Ekstra pramuka. Nah, sekarang apa sih yang ditanya dalam masalah keduanya? Bagaimana posisi komandan regunya? Komandan regunya bagaimana? Setelah kamu lihat di slide-nya, letak posisi? Iya, yang terakhir. Posisi awal. Iya apa tidak? Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bagi kelompok ya.
bagi kelompok semua siswa ada berapa anak? 36. Oke, Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok ada berapa? Ada 6. Silakan kalian bikin kelompok 6. Setiap kelompok ada 6. Ya, nanti mejanya kalian gabung. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Yuk, dari hitungan kelima kalian sudah berkelompok. Nanti Ibu akan bagi LKPD-nya. Bisa digabung mejanya jadi 4. Iya. Nanti set yuk. Berarti semua terisi ya? Iya. Iya, saling bantu. Saling bantu. Nanti kalau ada kelompok yang kurang silakan bergabung, jangan terlalu banyak. Ya, ada 6. Ada 6, setiap kelompoknya ada 6. Yuk. Sudah? Coba perhatikan penjelasan dari guru. Yang kedua, amati lembar kerja dengan seksama. Baca dan diskusi dengan teman kelompokmu dan tanyakan kepada guru jika ada yang belum dipahami. Lalu gunakan alat dan bahan yang pada bilangan bulat. Nah, tugas dan langkah kegiatannya, yang pertama buat model matematika pada setiap permasalahan. Yang kedua, buat garis bilangan pada kolom yang tersedia. Lalu kalian buat kesimpulan. Sudah paham ya? Dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Silakan kamu kerjakan pada langkah yang pertama pada kolom di sini ya. Pertama, langkah ketiga, 4 dan selanjutnya. Terus permasalahan yang kedua sama sampai kesimpulan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Sudah paham belum? Kalau ada yang belum paham, boleh kalian tanya. Coba siapa yang mau maju, mau mempresentasikan dari kelompok mana? Iya, kelompok 2, ya. Kelompok, oh ya, kelompok 3. Yuk, kelompok 3 maju dulu. Semuanya ya, Mbak. Yuk. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Asyifa Rahmania. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zalanur Asmi. Perkenalkan, nama saya Celita Lailan. Perkenalkan, nama saya Meldastiana. Perkenalkan, nama saya Hayal Alimamaya Sarah. Perkenalkan, nama saya Mafira Maiswari. Jadi di sini kita akan membahas tentang Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dari permasalahan 1, dari Komandan Regu 1 memerintahkan regunya dari hadap kanan untuk setiap bergerak 4 kali dan setiap kali bergerak mundur 3 kali langkah. Komandan Regu 1, 4 dikali negatif 3. Komandan Regu 1, posisi akhir adalah di negatif 12.
Komandan Regu 2 memerintahkan regunya dari hadap kanan untuk setiap bergerak 5 kali dan setiap kali bergerak mundur 2 langkah. Posisi akhir Komandan Regu 2 adalah di negatif 10. Dari Komandan Regu 3 memerintahkan regunya dari hadap kiri untuk setiap bergerak 4 kali dan setiap kali bergerak maju 3 langkah. Dari Komandan Regu 4 memerintahkan dari hadap kiri untuk setiap bergerak 5 kali dan setiap kali bergerak maju 2 langkah. Komandan Regu 3 posisi akhir ada di negatif 12 dan Komandan Regu 4 posisi akhir di negatif 10. Komandan Regu 1 4 dikali negatif 3 posisi terakhir 12. Komandan Regu 2 5 dikali negatif 2 posisi terakhir negatif 10. Bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Komandan Regu 3 negatif 4 dikali 3 posisi akhirnya adalah negatif 12. Komandan Regu 4 negatif 5 dikali 2 posisi akhirnya adalah di negatif 10. Misalkan A adalah bilangan bulat pertama, B adalah bilangan bulat kedua, dan C adalah hasil kali bilangan bulat A dan B. Apa yang dapat kalian peroleh secara umum dari tabel di atas pada Komandan Regu 3 dan Komandan Regu 4? Bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif. Mari kita simpulkan. Dari kesimpulan ini adalah A. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. B. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. A. Kesimpulannya, bilangan negatif dikalikan bilangan positif hasilnya adalah negatif. Dan B. Bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada perkataan yang tidak mengenakan, kita memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif dikali positif nanti hasilnya apa? Positif kali positif hasilnya apa? Positif. Kalau negatif kali negatif? Positif. Negatif kali positif? Negatif kali positif? Negatif kali negatif? Iya, jadi bilangan kalau dikalikan berlawanan nanti hasilnya negatif. Tapi kalau dikalikan yang sama, ya, tandanya yang sama, maka hasilnya positif. Ya, oke. Nah, jadi untuk perkalian bilangan bulat, ya, perkalian dua bilangan bulat A dan B dengan A, bilangan pengali, dan B bilangan yang dikalikan. Dengan A adalah bilangan bulat pertama, B adalah bilangan bulat kedua, dan C adalah hasil kali bilangan bulat A dan B. Nah, yang pertama berlaku A kali B sama dengan C, berlaku A kali negatif B sama dengan negatif C. Yang ketiga berlaku negatif A kali B sama dengan negatif C. Dan yang terakhir berlaku negatif A dikali negatif B sama dengan C. Iya. Oke. Ibu akan kasih kuis, ya. Ibu kasih kuis, silakan kamu kerjakan dalam waktu 2 menit dari sekarang, ya. Dari slide ini silakan kalian kerjakan di kertas, kasih nama, ya. 2 menit dari sekarang. 3 kali 5, 3 kali negatif 3, negatif 2 kali 5, dan negatif 4 kali negatif 5. Nanti kalian kumpulkan di satu kelompok, nanti ibu ambil dalam kelompok itu. Tidak usah ditulis soalnya, ya, langsung jawabannya saja. Ayo, 1, itu kan sampai 10 udah selesai. 1, 2, 3, 4,
4, 5. Anak. 7. 8. 9. 10. Oke, selesai. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kalian pelajari tentang operasi pembagian ya. Kalian pelajari tentang operasi pembagian. Oke, sekian dulu. Semoga saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna pada operasi perkalian dan pembagian. Berarti besok minggu depan kalian pelajari pembagian ya. Iya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya atas kerjasamanya.